Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurjrita dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 Lokal B. Nah, di sini saya akan memaparkan proposal bisnis saya yang berjudul Keripik Bawang Anak Bawang. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. 7P dalam pelaksanaan bisnis. Produk keripik bawang, price Rp6.000. Place rumah di Jalan Sungai Jingah, RT 3 Gang Hikayah nomor 16. Promotion melalui platform sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Proses pembuatan produk ini dibuat sesuai dengan SOP yang ada. Ditekankan melalui cita rasa yang khas dan harga yang murah tapi tetap berkualitas. People, orang-orang yang melakukan produksi dan operasional dalam perusahaan ini adalah SDM yang terpilih karena harus mempunyai kemampuan. Physical evidence, kemasan yang menarik dengan merek usaha di dalam kemasan. Yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis, lokasi usaha ini dekat dengan pasar, sehingga bahan baku untuk proses produksi mudah didapat. Lokasi usaha ini sangat strategis karena di sekitar lokasi usaha banyak pemukiman penduduk dan juga tempat tinggal mahasiswa atau indekos yang menjadi target pasar untuk usaha ini. Tersedianya sarana air dan listrik yang merupakan faktor utama dalam operasional. Lokasi usaha ini sangat dekat dengan jalan utama sehingga transportasi dapat dengan mudah didapat. Aspek teknologi, kebutuhan produksi bahan dan peralatan yaitu tepung terigu, telur ayam, bawang merah, seledri, santan, garam, minyak, roller penggiling adonan, talenan, baskom, wajan, gas. Tenaga kerja yaitu karyawan produksi 3 orang. Biaya usaha lainnya per bulan yaitu biaya listrik dan biaya air. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Nama usaha ini diberi nama Keripik Bawang Anak Bawang, memproduksi keripik bawang renyah yang murah, enak, dan berkualitas. Legalitas usaha. Badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah perseorangan, karena usaha menggunakan beberapa anggota sehingga perusahaan memiliki bentuk usaha perseorangan. Perseorangan sendiri merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modalnya berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya. SITU, Surat Izin Tempat Usaha, merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Nah, yang keempat yaitu aspek sumber daya manusia. Perekrutan karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan iklan di media internet, radio, koran, dan majalah. Dengan menggunakan beberapa media, diharapkan semakin membuka peluang untuk menemukan karyawan yang sesuai yang diinginkan. Seleksi karyawan dapat dilakukan melalui wawancara dengan pemilik usaha. Seleksi karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar tercapai kesesuaian antara orang dan pekerjaan. Di samping itu, seleksi bertujuan agar tidak salah dalam memilih karyawan yang dapat berdampak terhadap kinerja, biaya, dan konsekuensi hukum.
Kompensasi yang diberikan kepada karyawan rata-rata didasarkan pada upah minimum regional atau UMR, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Dengan memberikan kompensasi kerja berupa gaji sesuai standar, diharapkan akan mengurangi masalah ketenaga kerjaan. Yang kelima, aspek keuangan. Nah, seperti yang terlihat di tabel, aktiva lancar yaitu tabung gas Rp1.000.000, kompor Rp500.000, wajan Rp120.000, baskom Rp60.000, roll penggiling adonan Rp100.000, talenan Rp60.000, serta total aktiva lancar yaitu Rp1.840.000. Sedangkan aktiva tetap yaitu kas Rp13 juta, bahan keripik Rp2 juta, maka total aktiva tetap adalah Rp15 juta. Yang keenam yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi diantara lain yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Perusahaan akan memerlukan tenaga kerja lokal yang berpengalaman. Menggunakan sumber daya lokal, perusahaan ini tentunya memerlukan bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Di sini, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik bawang berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah bermutu dengan produk di luar negeri. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar untuk mendapatkan kualitas yang tinggi dikarenakan di Indonesia sendiri sudah tersedia bahan baku yang memenuhi standar kualitas yang perusahaan tetapkan. Menambah pendapatan nasional. Karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga impor atas produk dan biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hambatan di bidang ekonomi. Sebagai usaha baru tentunya belum dikenal pasar, sehingga perlu usaha keras di bidang pemasaran. Aspek sosial dan budaya. Meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya usaha ini, pemilik usaha yang notabene mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengelola bisnis, tidak sekadar teori di dalam bangku kuliah, namun praktek langsung sehingga mutu hidup mahasiswa semakin meningkat. Memberikan pengaruh positif. Dengan adanya usaha ini diharapkan mampu memberikan teladan kepada mahasiswa atau masyarakat untuk menyalurkan hobi lewat kegiatan positif dan menguntungkan. Memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha ini maka terbuka pula lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan. Nah, yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Usaha cemilan keripik bawang anak bawang mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan bisnisnya, sistem ini diimplikasikan secara konkret melalui daur ulang sisa limbah produksi. Misalnya, sisa kulit telur dijadikan kerajinan tangan kolase bingkai foto atau dijadikan kaligrafi. Sedangkan sisa kulit bawang merah dibuat menjadi pupuk. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari proposal bisnis saya yang berjudul Usaha Cemilan Keripik Bawang Anak Bawang. Semoga bermanfaat ya, dan salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tujuan pembuatan video ini untuk melaksanakan tugas UTS mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dari Ibu Divi Dahliana SEI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis.